Om Swastiastu. Berbicara mengenai kesusastraan Bali Purwa yang terdiri dari 3 kata, yakni kesusastraan, Bali, dan Purwa. Masing-masing dari kata tersebut memiliki arti-artinya sendiri. Yang pertama, yakni kesusastraan. Kesusastraan merupakan keseluruhan hal yang berkaitan dengan sastra. Lalu Bali merupakan suatu wilayah Pulau Bali di mana secara garis besar dibedakan menjadi sub kebudayaan Bali Mula dan sub kebudayaan Majapahit. Dan yang terakhir adalah Purwa yang berarti awal mula, kuna, ataupun masa lalu. Dapat disimpulkan, kesusastraan Bali Purwa merupakan keseluruhan hal yang berkaitan dengan sastra pada masa awal Bali Kuna yang mencerminkan nilai-nilai kebudayaan Bali Kuna serta hidup, perkembangan, dan difungsikan di Bali. Apa saja sih bentuk dari kesusastraan Bali Purwa ini? Dari cara penyampaiannya, kesusastraan Bali Purwa ini dibagi menjadi 2, yakni sastra gantian atau lisan dan sastra tulis. Sastra gantian atau lisan meliputi satwa, sal, dan gending samyang. Sedangkan sastra tulis meliputi puisi dan prosa. Contoh dari puisi yakni Kido, Keguritan, dan Kekawin. Sedangkan contoh dari prosa yakni Usada, Tutur, dan Tatwa. Seiring berkembangnya zaman, menemukan seseorang yang masih minat ataupun membuat kesusastraan Bali Purwa ini sangatlah susah. Tetapi, tidak sedikit juga yang masih melestarikannya. Salah satunya yakni Inyoman Eka Putra, Esos MAP. Beliau bernama Inyoman Eka Putra, Esos MAP, atau kerap dipanggil Guru Manpeguk. Beliau lahir di Denpasar 1 Juni 1965. Beliau beralamat di Banjar Pengukuh, Peguyangan Kangin, Denpasar Utara. Beliau menempuh pendidikan sekolah dasar di SD 02 Paraupan, lalu melanjutkan di SMP Swadharma Peguyangan dan SMA 2 TP 45 Denpasar. Tak hanya sampai di sana, beliau melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi untuk mendapatkan gelar S1-nya di Universitas Warmadewa,
jurusan Sospol Administrasi Negara, dan S2-nya di Universitas Ngurah Rai Bali, jurusan Magister Administrasi Publik. Saat ini beliau berprofesi sebagai PNS, juga menjadi pemangku di salah satu pura yang berada di Peguyangan, serta membantu jika ada yang membutuhkan beliau untuk tulisan Yastra Aksara Bali dan membina anak-anak di peseraman desa. Om Swastiastu, dia menguasai Nyoman Eka Putra. Tapi yang lengkapnya nih sekali administrasi di kantoran yang untuk menguasai Nyoman Eka Putra Esos MAP. Dia yang ring desa, tawi pembinaan tawi ring naskah biasanya anonim tiang ke Nyoman Pegum. Ini yang nyarangin ring pakibah pacang kamka ini kegelaran keguritan tawi ngawitin ring ngarianin cerita tulisan yang keberatan ring babat mungkin ring warsa 2003 ke yang ngawit ngarianin yang itu ngarianin keguritan ring warih Bujangga Wisnawa. Dan kenalnya ini kacang ngerito ngariani indek mengikat ke keguritan kedua ini tiang sadar saking Bujangga Wisnawa ngelimbat menakadi tujuan mana mangda pasido alit-alit generasi makin mangda bening ngering pantang nanti babat sana itu bawa sebab banjangah sapa sira Bujangga Wisnawa itu. Ini sana sampun lintang sekali gaguritan tapi melihat ke sana tiosan akeh ikotan gini untuk ngilangin dua ini nak dumun nak tengah payah gitu sampai di lihat di punika dua ini wenten nang duyatnya kadang-kadang satu bulan sedereng kacang nangun yatnya mengurusan pun untuk karyan kegurit nikiru yang karyanin gitu nanging nikona kadang-kadang sekali lembaran kita kemantan memagi tapi mengalir secara sendirinya dan yang nanin untuk mempailkan itu dan wilangannya tentu ini untuk akhirnya ini winter picekat indek macam mangdo generasi udah biar ditarik para yono makin sana undang yang keguritan tapi malah ini daya kita yang sana nuenin mantap kita irago sana mikin tawi nyago mangdo pasido ajak kapungkur terus tato wenten. Nika fenomenanya yang terbentuk nika nisanya lanturan menyang tapi ke daging lihatnya dua di gaguritan utawi panco kidung tapi kan ke baos panco kidung ring bayatnya seni pacang lengkapin utawi jika para sida nyangkepin dari sejarah kegelaran lihatnya. Geguritan Bujangga Wisnawa merupakan salah satu karya sastra Bali Purwo yang dibuat oleh beliau dan terbit pada 3 Maret 2003.
Geguritan ini dibuat kurang lebih 1 bulan dengan menggunakan bahasa Bali Latin. Dalam geguritan Bujangga Waisnawa ini menceritakan asal-usul adanya Wari Bujangga, sejarah atau babang cangah sesuai dengan babat atau pengawit keberadaan Bujangga. Beliau membuat geguritan ini guna agar generasi penerus memegang tatanan yang ada, utamanya ingat kepada leluhur. Buku geguritan Bujangga Waisnawa ini belum selesai dibuat oleh beliau, yang dimana artinya akan ada kelanjutan cerita dari buku ini. Singkat cerita, dikisahkan Resi Markandeya mempunyai istri yang bernama Dewi Dumara, lalu memiliki seorang anak yang bernama Resi Dewa Sirah Pertami dan Bujangga Waisnawa. Diceritakanlah Resi Markandeya ini bertapa di Gunung Hyang. Di sana beliau mendapatkan banyak gangguan, lalu pindahlah beliau bertapa di Gunung Raung. Di sana beliau mendapat sabda dari Hyang Jagatnata yang meminta beliau untuk merambas hutan agar menjadikan sawah dan kebun ke daerah Jawa ke timur. Lalu Resi Markandeya merambas hutan dengan saranayatnya dengan lancar. Setelah itu, berhasillah beliau membuat persawahan, penambang emas, dan sebagainya di hutan tersebut yang diberi nama Desa Basuki Karanin. Dinamakan Desa Basuki Karanin karena tidak ada kekurangan apapun di sana atau dapat dibilang makmur. Di sana beliau menanam pancadatu, emas, perak, tembaga, dan lainnya. Resi Markandeya memiliki nama lain, yakni Ida Maharesi Hyang Nerada Tapa. Titiang bangga dari nak Bali lan ngajegang budaya Bali. Bisa senyum. Enggak. Enggak. Dapat kesimpulan, kesusastraan Bali Purwo merupakan keseluruhan hal yang berkaitan dengan Dah, Ibu ngomong. bla 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 bla. 3. Apa saja sih bentuk dari kesusastraan Bali Purwo? Kesusastraan Bali Purwo ini dalam buku namanya Sastra Gantian atau lisan meliputi satwa, sal, dan gending. Sedangkan sastra tulis meliputi puisi dan prosa. Contoh dari puisi yakni kidung, geguritan, dan kekali. Sedangkan contoh dari prosa yakni akulita. Seiring berkembangnya zaman,